Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 11 episode 7 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Hari-hari damai. Lindong saat ini telah berkumpul dengan keluarganya kembali. Namun dia sadar bahwa meskipun situasi saat ini tampak damai, arus bawah yang tak terhitung jumlahnya mengalir di bawah permukaan. Yemo yang telah menyembunyikan diri mereka selama ratusan dan ribuan tahun sekarang secara bertahap mengungkapkan diri mereka sendiri. Tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Lindong samar-samar bisa merasakan sedikit kegelisahan. Kedamaian sementara ini mungkin merupakan awal dari badai yang akan datang. Justru karena kegelisahan samar inilah Lindong semakin enggan meninggalkan suasana yang tercipta dari menghabiskan waktu bersama keluarganya. Namun, Lindong sedikit bingung dengan Ling Qingzu yang tidak pernah menyebutkan untuk kembali ke istana kemurnian tertinggi 9 surga. Namun, karena Liu Yan sangat menyukai Ling Qingzu, mereka mengobrol setiap hari sehingga Lindong tidak berani membicarakannya. Kedamaian ini berlangsung selama beberapa hari ketika Lindong tiba-tiba dipanggil oleh Lin Xiao dari keadaan santainya. Di halaman, Lindong sedikit terkejut ketika mendengar permintaan Lin Xiao dan ia bertanya dengan agak bingung, "Ayah, kamu ingin aku pergi ke Provinsi Kesunyian Agung untuk apa?" Lin Xiao lalu menjawab, "Provinsi Kesunyian Agung saat ini sangat berbeda dari masa lalu." "Berbeda?" Lindong terkejut. Lin Xiao mengangguk dan mengatakan bahwa ada dua faksi kuat di Kekaisaran Yan besar saat ini. Selain klan Lin, satunya lagi adalah sekte Elang Provinsi Kesunyian Agung. Ketika Kekaisaran Yan besar dikepung dan diserang oleh banyak kerajaan, perbatasan utara dipertahankan oleh sekte Elang. Sekte Elang? Lindong agak terkejut. Sejak kapan faksi seperti itu muncul? Lin Xiao menjelaskan, sekte Elang ini dulunya hanyalah dojo bela diri di Provinsi Kesunyian Agung. Namun, 5 tahun yang lalu, dojo bela diri Elang ini tiba-tiba bangkit dan menyatukan Provinsi Kesunyian Agung dalam waktu singkat dalam setahun. Apalagi, dari apa yang kita ketahui, faksi mereka bahkan memiliki pengaruh di beberapa kerajaan di sekitarnya. Kekuatan mereka sangat mencengangkan. Dojo bela diri Elang? Nama akrab ini menyebabkan Lindong berkedip. Selanjutnya, keheranan muncul di matanya. Itu benar-benar aneh. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dojo bela diri kecil yang membutuhkan bantuannya saat itu benar-benar akan mencapai prestasi yang menakjubkan beberapa tahun kemudian. Lindong penasaran dan bertanya, bagaimana mereka tiba-tiba menjadi begitu kuat? Dikatakan bahwa mereka memperoleh warisan dari sebuah sekte di dalam tablet kuno gurun besar. Markas besar sekte Elang saat ini terletak di sekitar tablet kuno gurun besar. Itu mengelilingi dan melindungi tablet. Lin Xiao tertawa sebelum melanjutkan, pemimpin sekte Elang saat ini tampaknya seorang wanita bernama Jiang Su. Jiang Su? Lindong sedikit bingung saat kenangan yang jauh keluar dari lubuk pikirannya. Di dalam ruangan yang remang-remang itu, seorang gadis cantik perlahan melepas gaunnya, memperlihatkan tubuh putih salju yang telanjang di hadapannya. Gadis kuat itu telah rela menyerahkan dirinya padanya untuk mendapatkan perlindungan bagi dojo bela dirinya. Lindong tidak akan pernah membayangkan bahwa gadis dari masa itu akan menjadi master sekte Elang yang telah menyatukan Provinsi Kesunyian Agung. Perubahan seperti itu benar-benar menakjubkan. Jelas, sesuatu pasti telah terjadi setelah dia meninggalkan Provinsi Kesunyian Agung. Mengapa memintaku untuk pergi terkait dengan sekte Elang? Lindong bertanya. Ya, Lin Xiao mengangguk saat dia mengerutkan kening. Kamu harus tahu sedikit tentang tablet kuno gurun besar. Dikabarkan bahwa masalah yang signifikan muncul baru-baru ini. Sekte Elang tidak dapat menyelesaikannya dan meminta bantuan dari klan Lin kita. Jika kamu punya waktu, kamu harus melakukan perjalanan ke sana. Lindong juga mengerutkan kening. Apakah ada masalah dengan tablet kuno gurun besar? Lindong menganggukkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Dia berhutang budi pada sekte kuno di dalam tablet kuno gurun besar, dan simbol kuno pelahapnya juga dia peroleh di sana. Selain itu, jari penjara kesunyian besar surgawi yang dia peroleh saat itu telah membantunya melalui situasi hidup atau mati yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, setelah mereka memiliki masalah, Lindong akan melakukan semua yang dia bisa untuk membantu. Cepat pergi dan kembali. Lin Xiao mengangguk. Lindong tersenyum dan tidak tinggal lebih lama lagi. Dia akan bepergian sendiri kali ini. Meskipun Kekaisaran Yan besar sangat luas, dengan kecepatan Lindong, dia telah mencapai wilayah di mana Provinsi Kesunyian Agung berada dalam 1 jam. Dari langit, Lindong menunduk dan melihat ke bawah tanah. Ingatan lembut muncul di matanya. Tempat ini bisa dikatakan di mana perjalanan pelatihannya dimulai. Saat dia mendekati tujuannya,
Dia agak terkejut melihat sebuah bendera besar berkibar tertiup angin di beberapa kota. Di bendera itu ada seekor elang yang menjulang tinggi. Jelas, ini adalah bendera sekte elang. Dia tidak pernah menyangka bahwa sekte elang akan memiliki kendali yang kuat atas provinsi kesunyian besar. Sepertinya, sekte elang adalah penguasa sejati provinsi kesunyian agung ini, dan bahkan keluarga kerajaan tidak memiliki kekuatan apapun di sini. Sementara pikiran ini melewati pikiran Lindong, tubuhnya telah melakukan perjalanan beberapa ribu mil. Selanjutnya, dia mulai sedikit memperhatikan saat dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat kota besar yang menjulang di dataran kuno di depannya. Di langit di atas kota, dia bisa melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang melewatinya. Adegan yang ramai seperti itu tidak kalah dengan kota kekaisaran sama sekali. Lindong mengintip ke kejauhan, hanya untuk melihat sebuah tablet batu besar yang tak tertandingi diam-diam berdiri di pusat kota. Segera, tatapan rumit melintas di matanya. Jari pemenjara surgawi. Lindong tertawa kecil. Seni bela diri ini telah menjadi kartu truf terkuatnya saat itu, dan telah membantunya melalui perjuangan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, seni bela diri ini telah diperoleh dari dalam tablet kuno gurun besar. Beberapa saat kemudian, dia sudah muncul di depan tablet batu besar. Dia menatap tablet batu dengan tangan di belakang punggungnya saat tatapan ingatan di matanya semakin intensif. Namun, tablet batu ini tampaknya sekarang telah menjadi objek suci sekte elang, dan orang biasa dilarang mendekat. Oleh karena itu, ada keamanan yang sangat ketat di sekitarnya. Para penjaga tampaknya tidak memperhatikan Lindong pada awalnya, tetapi saat dia berdiri di sana sambil melamun, mereka akhirnya mendapatkan kembali akalnya. Segera, alarm yang tajam terdengar saat sosok yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari sekeliling dan dengan erat mengelilingi Lindong dengan cara yang bahkan air tidak akan bisa melewatinya. Sementara Lindong muncul di depan tablet kuno gurun besar, seorang wanita jangkung dan ramping dengan gaun kuning muda berdiri di sebuah gedung tinggi tertentu di dalam kota. Dia agak cantik, memiliki penampilan yang bermartabat dari seseorang dengan status tinggi. Saat ini, dia sedang memegang secangkir teh saat dia diam-diam menatap ke kejauhan dan sepertinya agak tenggelam dalam pikirannya. Batuk lembut tiba-tiba ditransmisikan dari belakangnya. Wanita itu terkejut saat dia memiringkan kepalanya, hanya untuk melihat seorang pria paruh baya dengan rambut beruban berdiri di belakangnya. Dia dengan lembut tersenyum dan berkata, "Ayah." Pria paruh baya itu berjalan ke depan. Dia menatap kota yang megah di depan mata mereka saat dia menghela nafas dan menjawab, "Su'er benar-benar mampu. Dalam beberapa tahun, kamu membuat dojo bela diri kecil kita menjadi penguasa provinsi kesunyian besar ini." Wanita itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Saya hanya melanjutkan pekerjaan baik pendahulu saya." Pria paruh baya itu merasakan sedikit sakit hati saat dia menatapnya. Dia tertawa getir dan berkata, "Namun, kamu tidak lagi muda. Kapan kamu mulai mengkhawatirkan masalahmu sendiri? Ada banyak anak muda luar biasa di kekaisaran yang besar yang mencintai dan memujamu. Apakah tidak ada dari mereka yang bisa masuk ke matamu?" Wanita cantik ini adalah Jiangsu dari dojo bela diri elang sejak saat itu. Sementara pria paruh baya ini adalah ayahnya, yaitu Jiang Lei. Jiangsu dengan lembut menyesap seteguk teh sebelum dia tersenyum tipis dan menjawab, "Masalah ini tidak mendesak." Jiang Lei tersenyum pahit dan berkata, "Tidak mendesak? Dari apa yang bisa kukatakan, hatimu sepertinya sudah lama jatuh kepada seseorang, kan?" Tangan seperti batu giok yang memegang cangkir teh dengan lembut bergetar saat Jiangsu mengangkat kepalanya dan tersenyum kecil. "Ayah, apa yang kamu katakan?" Jiang Lei menghela nafas dan berkata, "Apakah kamu benar-benar percaya bahwa ayah tidak tahu apa yang kamu lakukan malam itu di kamar Lindong?" Wajah seperti batu giok Jiangsu langsung berubah merah. Dia sepertinya telah kehilangan kecerdasannya untuk sementara waktu. "Ayah, kamu? Bagaimana kamu tahu?" Jiang Lei menatap rasa malunya yang jarang terlihat ini saat senyum pahit di wajahnya semakin pahit. "Kamu seharusnya sudah mendengar berita itu juga, kan? Lindong telah muncul di kota kekaisaran. Dia yang sekarang bukan lagi pemuda yang membutuhkan kita untuk membawanya keluar dari hutan kabut." Jiangsu dengan lembut menggigit bibirnya. Segera setelah itu, dia tertawa pelan dan berkata, "Fakta bahwa dia memiliki prestasi seperti itu sama sekali tidak mengejutkan. Bagaimanapun, dia adalah seekor elang yang membumbung di 9 langit. Aku khawatir dia sudah lama melupakanku. Terus kenapa? Akan lebih baik jika hanya aku yang mengingatnya." "Kamu benar-benar gadis bodoh." Jiang Lei sangat tersentuh, namun dibuat terdiam oleh kata-katanya dan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sementara keduanya berbicara, alarm darurat tiba-tiba terdengar di langit di atas kota, menyebabkan ekspresi keduanya segera berubah. Dengan cepat, suara angin terdengar.
Tuan Sekte, seseorang telah menyusup ke area terlarang dan sekarang berdiri di depan tablet kuno gurun besar. Setelah mendengar ini, wajah cantik Jiangsu segera berubah dingin. Sosoknya bergerak dan terbang menuju ke arah tablet kuno gurun besar seperti kilat. Teriakan dinginnya bergema di seluruh kota. Para murid Sekte Elang, dengar perintahku, segel kota dan aktifkan formasi. Langit dan tanah di pusat kota dipenuhi dengan lautan manusia. Tatapan tegas terkunci pada sosok kurus di depan tablet kuno gurun besar satu persatu. Ketika perintah tiba, mereka akan menyerang bersama dan meledakkannya menjadi bubur berdarah. Namun, dalam menanggapi pengepungan mereka, sosok di depan loh batu tetap tidak bergerak. Dia diam-diam menatap tablet batu kuno dengan tangan di belakang punggungnya. Tuan Sekte, suara angin dengan cepat muncul dari kejauhan saat sosok cantik muncul dalam tatapan yang tak terhitung jumlahnya itu. Segera, teriakan hormat yang menggetarkan terdengar. Wajah cantik Jiangsu sedingin es. Dia dengan lembut melambaikan tangannya yang seperti batu giok saat matanya melihat ke arah sosok kurus di depan tablet batu. Alisnya yang panjang dan indah berkerut saat dia berbicara. Bolehkah saya tahu siapa tuan ini? Mengapa Anda membobol area terlarang Sekte Elangku? Setelah mendengar suaranya, sosok itu akhirnya sedikit gemetar sebelum perlahan berbalik. Saat dia melihat ke arah Jiangsu, senyum lembut muncul di wajahnya. Sudah lama Nona Jiangsu, saya percaya Anda baik-baik saja sejak pertemuan terakhir kita. Tubuh indah Jiangsu berangsur-angsur menegang saat ini saat dia menatap garis wajah muda yang samar-samar familiar itu. Murid-murid Sekte Elang di sekitarnya menyaksikan dengan takjub saat master sekte mereka yang biasanya keras dan dingin benar-benar menjadi tercengang pada saat ini. Kamu Lindong? Tangan seperti batu giok di dalam lengan bajunya perlahan mengepal erat saat suara gemetar yang samar keluar dari bibir merahnya dengan cara yang agak sulit. Lindong? Suaranya tidak keras, tetapi masih terdengar oleh beberapa murid Sekte Elang di dekatnya. Segera setelah itu, tubuh mereka tersentak saat mereka menatap pemuda di depan mereka dengan kaget. Ini adalah nama yang diketahui setiap orang di Kekaisaran yang besar saat ini. Apakah orang di depan mereka adalah Lindong legendaris yang telah memusnahkan sekte super paling kuat di wilayah Swan Timur? Lindong melihat ekspresi Jiangsu sambil tertawa pelan dan menganggukkan kepalanya. Jiangsu akhirnya secara bertahap mendapatkan kembali akalnya. Dia menatap Lindong dalam-dalam saat dia dengan lembut melambaikan tangannya yang seperti batu giok, membubarkan kelompok besar pasukan Sekte Elang di langit. Dia dengan ringan melangkah maju, berjalan ke sisi Lindong dan berkata, "Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan dapat melihatmu lagi." Lindong menatapnya. Perasaan rumit di mata Jiangsu menyebabkan dia memiliki perasaan yang agak tak terlukiskan. Namun, dia masih tersenyum dan menjawab, "Aku juga tidak pernah membayangkan bahwa setelah beberapa tahun, dojo bela diri elangmu akan menjadi sekte elang yang termasyhur dari Kekaisaran yang besar. Benar-benar sebuah pencapaian." Pencapaian kecil ini sepertinya tidak bisa masuk ke matamu, kan? Jiangsu berkata dengan suara lembut dan pahit. Meskipun perkembangan sekte elang bukanlah hal yang bisa dicemooh, itu masih jauh dari sebanding dengan sekte-sekte super itu. Selain itu, sekte super terkuat di wilayah Swan Timur telah dimusnahkan oleh Lindong. Apa itu sekte elang kecil di hadapan kekuatan seperti itu? Lindong hanya bisa tertawa kering 2 kali dalam menanggapi nada agak pahit Jiangsu. Dia tidak dapat memberikan tanggapan. Haha, Lindong, apakah itu benar-benar kamu? Tawa hangat tiba-tiba terdengar dari belakang. Seorang pria paruh baya berambut beruban telah terbang. Kebahagiaan ekstrim memenuhi wajahnya saat dia melihat Lindong. Paman Jiang Lei? Lindong menatap wajah pria paruh baya yang samar-samar familiar itu saat senyum juga muncul di wajahnya. Dia dengan hormat menangkupkan tinjunya dan menyapa pria itu. Jiang Lei dengan gembira menatap Lindong dengan mata yang diwarnai dengan sedikit emosi. Yang terakhir sekarang menjadi tokoh legendaris di wilayah Swan Timur ini, dan mereka yang ingin menjalin hubungan persahabatan dengannya sangat banyak. Namun, siapa yang mengira bahwa sosok legendaris ini telah mewakili dojo bela diri elang mereka dalam pertempuran bertahun-tahun sebelumnya? Mengingat statusmu saat ini, aku khawatir kamu sudah lama melupakan orang-orang seperti kami. Ketika Jiangsu melihat betapa akrabnya Lindong bersama Jiang Lei sehingga dia tidak terlalu memperhatikan dirinya sendiri, dia dengan lembut menggigit bibir merahnya dan berkata dengan sikap yang agak kesal. Jiang Lei tanpa daya melirik Jiangsu. Gadis ini selalu keras ketika dia mengambil alih urusan utama sekte elang. Mengapa dia sekarang menjadi sangat mirip dengan dirinya yang sebelumnya dari bertahun-tahun sebelumnya? Nona Jiangsu menggoda aku. Jika kamu tidak membawaku keluar dari hutan kabut saat itu, sejak lama aku mungkin akan menjadi makanan bagi para serigala. Lindong memaksakan sebuah senyuman. Ketika dia memikirkan hal ini,
Tatapannya tiba-tiba menyapu sosok Jiangsu yang indah dan halus saat kecanggungan tanpa sadar muncul di matanya. Kemungkinan besar wanita manapun akan merasa kesal karena ditolak setelah secara sukarela menawarkan tubuhnya. Meskipun itu hanya sapuan cepat dari matanya, tatapan tajamnya langsung terdeteksi olehnya. Segera, wajah Jiangsu yang cantik memerah saat dia memelototi Lindong karena malu. Aku kembali karena ayahku menerima permintaan bantuanmu. Oleh karena itu, saya di sini untuk melihat dengan tepat apa yang salah dengan tablet kuno gurun besar. Lindong menarik pandangannya. Segera setelah itu dia bertanya dengan agak bingung. Selain itu, apakah ada hubungan antara kamu dan tablet kuno gurun besar? Xianglei tersenyum sambil menganggukkan kepalanya dan menjawab, setelah kamu, Su-er juga memasuki tablet kuno gurun besar dan diakui oleh roh tablet. Karenanya memperoleh warisan dari sekte kuno itu. Pada akhirnya, kami mendirikan sekte elang untuk melindungi tablet kuno gurun besar. Lindong tercengang saat dia melihat Jiangsu. Dia juga telah melakukan kontak dengan roh tablet kuno gurun besar itu sebelumnya, namun dia hanya mendapatkan jari surgawi penjara kesunyian besar. Adapun warisan sekte, itu di luar dirinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Jiangsu sebenarnya sangat luar biasa. Ceritakan tentang masalah tablet kuno gurun besar. Lindong menunjuk tablet kuno gurun besar dan berkata, begitu mereka mulai berbicara tentang hal-hal yang tepat, alis hitam Jiangsu yang banyak sedikit berkerut. Bermain di dalam tablet kuno gurun besar saat ini agak berbeda dari masa lalu. Apakah kamu tahu tentang pelindung di dalam tablet? Lindong mengangguk. Saat itu, dia putus asa melarikan diri dari pelindung. Namun, dia berhutang pada pelindungnya karena pil nirwana terkutuk. Kamu harus tahu bahwa sekte kesunyian besar diserang oleh Yimo di masa lalu. Dan pertempuran besar yang menghancurkan bumi telah terjadi di sini. Pada akhirnya, sekte itu dihancurkan. Tetapi Yimo juga menderita kerugian besar yang mengakibatkan keberadaan Ki Iblis yang jauh di dalam. Selama beberapa tahun terakhir, Ki Iblis ini secara bertahap muncul. Seperti yang diperkirakan, itu karena Ki Iblis. Lindong dengan lembut menghela nafas. Dia telah merasakannya ketika dia tiba, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu akan menjadi musuh lamanya. Saat ini dia dapat membayangkan bahwa apa yang terjadi pada tablet kuno gurun besar saat itu kemungkinan besar disebabkan oleh simbol kuno pelahap. Hal yang sama terjadi pada kediaman Gua Guntur yang telah diserang oleh Yimo. Pada titik ini, Jiangsu dengan lembut menghela nafas. Sisa wasiat dari banyak tetua sekte kesunyian besar tertinggal di dalam tablet kuno gurun besar. Selama bertahun-tahun, pelindung secara bertahap menyerap wasiat ini, menyebabkan beberapa perubahan terjadi. Perubahan ini awalnya positif, tetapi ketika Ki Iblis menyembur keluar dari tanah, pelindung itu secara bertahap diserang olehnya. Namun, kegigihan dan tekadnya tidak ada bandingannya. Jadi, bahkan setelah terkorosi oleh Ki Iblis ini, dia menolak untuk menyakiti apapun di dalam sekte kesunyian besar dan hanya bisa melolong sedih setiap hari. Ekspresi Lindong agak gelap. Dia lebih mengagumi pelindung sekte kesunyian besar ini. Jiangsu lalu berkata, kami tidak tahu mengapa, tetapi Ki Iblis di dalam tablet kuno gurun besar telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir. Mata Lindong sedikit mengeras. Jika Ki Iblis ini keluar dari tablet kuno gurun besar, semua kehidupan di provinsi kesunyian besar ini akan musnah. Kami telah mencoba berbagai metode tetapi tetap tidak dapat menyegel Ki Iblis ini. Kemudian, sesuatu terjadi tepat saat Ki Iblis akan meledak. Pada titik ini, ekspresi Jiangsu dan Xianglei berubah agak rumit. Apa yang terjadi? Lindong agak bingung saat dia menyelidiki. Ki Iblis yang menyerang dinetralkan oleh Yin Yin, gumam Jiangsu. Yin Yin? Lindong terkejut. Seorang gadis kecil yang sangat menggemaskan mengedipkan matanya yang besar muncul di benaknya. Dia benar-benar mampu menetralkan Ki Iblis? Ya, kami tidak benar-benar tahu bagaimana dia bisa melakukannya. Tetapi ini adalah hal yang baik. Selanjutnya, kami mengatur agar Yin Yin tinggal di tablet kuno gurun besar. Mungkin aneh bagiku untuk mengatakan ini, tetapi dengan dia di dalam tablet kuno gurun besar, Ki Iblis secara bertahap dinetralkan. Namun, sangat cepat menyembur keluar lagi. Dengan cara ini, mereka membentuk semacam kebuntuan yang berlangsung sampai sekarang. Mata Lindong penuh dengan keheranan. Yin Yin hanyalah seorang gadis kecil yang bahkan belum berkultivasi. Bagaimana dia bisa memiliki efek supresif pada Ki Iblis? Lindong samar-samar tersenyum. Sepertinya ada sesuatu yang menyebabkan kerusakan di dalam tablet kuno gurun besar ini. Lindong telah bertemu dengan Yimo terlalu sering. Oleh karena itu, dia bisa tahu dengan sekali pandang bahwa pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalam tablet kuno gurun besar ini. Jiangsu mengangguk. Dia memiliki perasaan yang samar bahwa inilah masalahnya, tetapi tidak dapat memastikannya.
Buka tablet kuno gurun besar, kita akan tahu begitu kita akan masuk dan melihatnya. Lindong melambaikan tangannya dan berkata. Dengan adanya Lindong, Jiangsu jelas tidak terlalu khawatir. Tanpa ragu-ragu, dia dengan lembut melambaikan tangannya yang seperti batu giok saat pancaran muncul dari tablet kuno gurun besar. Itu melilit mereka berdua dan membawa mereka ke dalam tablet. Ketika cahaya memudar, mereka berdua menghilang. Ketika Lindong membuka matanya, pemandangan di depan mereka sudah berubah. Itu masih domain tandus yang sama. Reruntuhan yang tak terhitung jumlahnya dapat dilihat. Bukti bahwa ini dulunya adalah tanah yang subur. Tatapan Lindong memindai area itu dan melihat jejak aura hitam yang terus-menerus muncul dari bawah tanah. Segera, matanya sedikit menyipit. Sementara Lindong sedang mengamati tanah, lolongan menyedihkan tiba-tiba terdengar di kejauhan. Itu adalah lolongan yang dipenuhi dengan rasa sakit dan amarah. Itu adalah pelindung itu. Alis Lindong sedikit berkerut. Dengan lambaian lengan bajunya, dia dan Jiangsu bergegas menuju ke arah lolongan itu. Dalam beberapa menit, mereka melihat puncak yang sepi di mana sesosok hitam berlutut dengan satu lutut sambil terus melolong ke langit. Ki iblis tebal terus-menerus muncul dari dalam tubuhnya. Di belakang sosok hitam itu, ada sebuah batu besar di mana seorang gadis kecil yang mengenakan gaun kuning sedang duduk tanpa daya. Kaki putih saljunya yang kecil bergoyang saat cahaya memancar dari tubuhnya, menyelimuti sosok hitam itu sambil terus memurnikan ki iblis dari tubuhnya. Yin, Jiangsu menatap gadis kecil itu dan segera melambaikan tangannya. Kakak, gadis kecil itu terkejut saat dia mengangkat kepalanya. Matanya yang besar melihat Jiangsu yang masuk dan tubuh mungilnya segera melompat ke depan, langsung menerkam ke arah Jiangsu. Yang terakhir buru-buru menangkapnya dan tersenyum sedikit ketika jari-jarinya yang ramping seperti batu giok menuju ke sosok di belakangnya. Lihat siapa itu. Gadis kecil itu mengikuti jarinya dan melihat Lindong yang tersenyum lembut. Pandangan merunung melintas di mata besar itu sebelum kegembiraan segera melonjak ke wajah mungil itu. Kakak Lindong? Lindong mendengar suara muda dan lembut yang persis sama seperti saat itu. Sebelum melihat Yin yang telah mempertahankan penampilan yang sama bahkan setelah bertahun-tahun. Meskipun dia bingung, dia masih tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Gadis kecil itu dengan senang hati segera berlari ke arah Lindong. Mata hitam legamnya yang besar dipenuhi dengan kebahagiaan. Angin sepoi-sepoi bertiup, meniup rambut di depan dahinya dan Lindong melihat simbol yang tidak biasa dan hampir tidak terdeteksi. Segera, tubuhnya tersentak keras. Ini segel reinkarnasi? Yin adalah seorang reinkarnator? Keheranan memenuhi mata Lindong saat dia menatap segel reinkarnasi di dahi cerah Yin karena terkejut. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia akan membayangkan bahwa gadis kecil yang dia kenal bertahun-tahun yang lalu ini akan benar-benar menjadi seorang reinkarnator. Apa itu? Jiangsu juga memperhatikan sorot mata Lindong dan segera bertanya. Lindong mengulurkan tangan dan lembut mengusap kepala kecil Yin. Apakah dia sudah seperti ini selama bertahun-tahun? Lindong bertanya. Jiangsu tersenyum pahit sambil menganggukkan kepalanya. Dia menatap Yin dan menghela nafas. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia memang tidak pernah berubah selama bertahun-tahun. Terlebih lagi, aku samar-samar bisa merasakan sesuatu yang luar biasa darinya. Lindong tersenyum pada Yin sebelum membiarkan kepalanya ke puncak gunung terlebih dahulu untuk menunggu mereka. Baru saat itulah dia menjawab, Jiangsu, dia adalah seorang reinkarnator. Setelah mendengar ini, ekspresi wajah cantik Jiangsu sedikit berubah. Jelas, dia telah mendengar beberapa rumor tentang reinkarnator. Reinkarnator? Bukankah itu berarti bahwa Yin akan diambil alih oleh sekumpulan kenangan lain di masa depan? Lindong menggelengkan kepalanya. Ini akan tergantung pada siapa reinkarnasinya sebelumnya. Berbicara secara logis, jika itu adalah ahli tahap reinkarnasi yang telah gagal dalam kesengsaraan reinkarnasi pertama atau kedua dan memasuki siklus reinkarnasi, kemungkinan reinkarnasi saat ini akan dominan. Namun, jika itu adalah keberadaan yang menakutkan seperti Master S, kepribadian utama yang bertanggung jawab atas tubuh di masa depan akan sangat sulit untuk ditentukan. Apakah kamu tahu siapa reinkarnasinya sebelumnya? Tanya Jiangsu. Lindong menggelengkan kepalanya lagi. Biasanya, selama roh Yuan seseorang tidak sepenuhnya musnah dan telah melewati satu kesengsaraan reinkarnasi, seseorang akan dapat memanfaatkan kekuatan reinkarnasi untuk memasuki siklus reinkarnasi. Tentu saja, bahkan jika seseorang memasuki siklus reinkarnasi, masih ada beberapa risiko dihancurkan. Oleh karena itu, sebagian besar praktisi puncak tidak akan memilih jalan ini kecuali benar-benar tidak ada pilihan lain yang tersisa. Di zaman kuno, ada beberapa ahli puncak yang telah maju ke tingkat ini. Dengan demikian, bahkan Lindong tidak dapat mengumpulkan banyak informasi hanya dari segel reinkarnasi ini saja. Namun, jika itu adalah ahli reinkarnasi yang hanya melewati satu atau dua kesengsaraan reinkarnasi,
itu akan menjadi hal yang baik untuk Yin Yin. Lindong sekarang telah mendarat di puncak gunung. Selanjutnya, tatapannya beralih ke sosok hitam yang terbungkus Ki Iblis. Jelas ada perubahan besar dalam penampilannya dibandingkan saat itu. Di masa lalu, dia hanya memiliki tubuh dari tulang, tetapi daging sekarang telah tumbuh di atasnya. Meskipun dia masih kurus, dia memiliki penampilan manusia. Selain itu, yang paling mengejutkan Lindong adalah sisa wasiat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di matanya. Namun, tidak peduli seberapa berantakan dan banyak surat wasiat itu, mereka semua memiliki satu kesamaan, untuk melindungi. Selama bertahun-tahun, sisa wasiat yang hanyut di domain ini menyatu ke dalam tubuhnya. Dia sekarang menjadi agak unik, tidak ada yang tahu persis seperti apa dia sekarang. Jiangsu berkata dengan lembut. Lindong menganggukkan kepalanya sedikit. Sepertinya kemampuan sekte kesunyian agung untuk berkumpul bersama sangat kuat. Bahkan setelah ribuan tahun, kehendak para murid yang mati ini masih ingin melindungi sekte mereka. Pelindung di depan mata mereka tampaknya merupakan produk gabungan dari wasiat ini. Lindong dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Perasaan seperti itu mirip dengan waktu dia di sekte Dao. Kemungkinan besar jika sekte Dao dihancurkan, keinginan murid sekte Dao yang tak terhitung jumlahnya yang ingin melindungi sekte tersebut akan tetap ada di negeri itu. Pada saat ini, sosok hitam itu tampak sangat kesakitan. Tinjunya menghantam dadanya saat dia berlutut di tanah. Namun, mata kosong yang menyaksikan domain ini dipenuhi dengan kesukaan yang luar biasa. Hei, pria besar, bagaimana kabarmu? Ketika Yin Yin melihat rasa sakit yang luar biasa dari sosok hitam itu, dia buru-buru bertanya. Cahaya terus-menerus keluar dari dalam tubuhnya sebelum menyelimuti sosok hitam itu. Tak henti-hentinya memurnikan Ki Iblis di tubuhnya. Alis Lindong terjalin erat saat dia melihat pelindung yang menderita. Segera setelah itu, dia mengepalkan tinjunya dan petir tak berujung tiba-tiba muncul dari tangannya. Hush. Petir berkumpul untuk membentuk bola petir yang langsung dibebankan ke tubuh pelindung. Dengan cepat, percikan api keluar dari tubuhnya saat Ki Iblis benar-benar dimusnahkan. Saat Ki Iblis surut, rasa sakit dan kekosongan di mata pelindung berangsur-angsur menghilang. Beberapa kemiripan kesadaran yang kacau sekali lagi berkumpul di matanya. Pada akhirnya, dia membungkuk pada Lindong. Lindong melambaikan lengan bajunya, menghentikan pelindung. Saat itu, aku menerima bantuanmu dalam menghilangkan kutukan dari pil nirwana. Hutang ini sekarang telah kulunasi. Meskipun pelindung memiliki beberapa kemiripan hati nurani, itu jelas tidak berarti banyak. Kemungkinan dia tidak ingat apa yang telah dia lakukan saat itu. Bagaimanapun, dia sekarang hanyalah akumulasi dari banyak surat wasiat. Tidak seperti manusia, namun bukan mayat. Juga keadaan yang sama sekali berbeda dari lelaki tua zombie Ventian. Lindong memahami kondisi pelindung. Oleh karena itu, dia tidak menjelaskan lebih jauh. Dia hanya mengalihkan pandangannya yang dingin ke arah tanah di bawah, di mana untaian Ki Iblis meningkat. Saat dia dengan dingin tertawa. Kekayaan Ki Iblis di tubuhnya bukan tanpa asal. Mengandalkan Yin Yin untuk menekannya bukanlah rencana jangka panjang. Untuk menghilangkan gulma, seseorang harus menghancurkan akarnya. Jika kita ingin menyelesaikan masalah ini, kita harus berurusan dengan hal yang tersembunyi di bawah tanah ini. Disinilah Lindong mendapatkan simbol kuno pelahap, dan itu juga merupakan alasan pencapaiannya hingga hari ini. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Lindong berhutang budi yang besar kepada sekte kesunyian besar ini. Sekarang dia tahu bahwa bahkan surat wasiat mereka yang sudah lama mati tidak dapat beristirahat dengan tenang. Jejak kemarahan dingin muncul di dalam hati Lindong. Lindungi Yin Yin, Lindong berkata kepada Jiangsu, dan yang terakhir menganggukkan kepalanya. Dia pindah ke sisi Yin Yin dan menariknya pergi. Aku tertarik untuk melihat apa yang menyebabkan kerusakan di sini. Lindong dengan dingin mendengus saat awan guntur di langit berkumpul dengan cepat. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya berkedip dan menutupi seluruh domain. Blar. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras ke bawah, jatuh ke tanah di bawah, mengamuk, dan energi murni menyebar saat Ki Iblis yang awalnya hadir tersapu oleh kilat dengan kecepatan yang mencengangkan. Namun, bahkan setelah membersihkan Ki Iblis, sepertinya tidak ada respon dari tanah di bawah. Benar-benar ulet. Lindong mencibir saat jarinya mendorong ke depan. Naga petir besar setinggi 100.000 kaki memamerkan taringnya saat melesat ke arah depan dengan kejam meledakkan tanah di bawahnya. Duar. Seluruh domain tampak bergetar pada saat ini, dan jurang yang sangat besar dan dalam terbelah di tanah. Kedalaman jurang itu gelap tanpa tanding dan tampak seolah-olah kejahatan yang tiada tara melonjak di dalamnya. Ekspresi Lindong sedingin es. Dia sekali lagi mendorong jarinya ke depan saat petir yang tak terhitung jumlahnya berbalik, tampaknya menutupi langit saat mereka membombardir daratan. Kali ini, akhirnya ada beberapa tanggapan dari kedalaman tanah. Lindong menyaksikan Ki Iblis jahat yang tampaknya menutupi langit menyembur keluar dari kedalaman tanah seperti naga iblis. Saat Ki Iblis menyebar, itu benar-benar memblokir petir mengamuk yang tak tertandingi.
akhirnya tidak tahan ya, keluarlah. Ketika Lindong melihat bahwa akhirnya ada tanggapan dari Yimo yang bersembunyi di dalam kegelapan, kilat muncul di pupil matanya. Dia mengangkat tangannya saat awan guntur di langit melonjak dengan panik, sementara petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di dalamnya. Awan guntur perlahan menyebar, tetapi saat mereka tersebar, matahari petir besar 10.000 kaki terungkap. Petir yang menakutkan berdesir saat guntur bergemuruh dan bergema ke kejauhan, menyebabkan seluruh domain sedikit bergetar. Pergi! Mata Lindong acuh tak acuh, jarinya bergeser ke bawah saat matahari petir segera turun dan berlari menuju kedalaman jurang. Petir berkedip dimanapun ia lewat dan tampaknya menghanguskan bahkan ruang itu sendiri. Saat matahari petir dengan gila-gilaan jatuh, suara yang suram dan dingin hingga ekstrim muncul dari kedalaman jurang maut. Ki Iblis yang tak ada habisnya menyembur keluar, berubah menjadi cakram cahaya Ki Iblis berukuran 100.000 kaki. Maduar! Petir matahari menabrak cakram cahaya Ki Iblis dan krak. Retakan akhirnya muncul di cakram cahaya Ki Iblis, dan dengan ledakan terakhir itu benar-benar hancur. Namun ketika cakram cahaya Ki Iblis meledak, tangan iblis raksasa menjulur dari jurang dan menerbangkan matahari petir dengan pukulan. Maduar, duar, duar. Meskipun matahari petir telah tersebar, energi petir mengamuk menyebabkan tangan iblis ditutupi luka dan memar. Kekuatan simbol petir sangat liar dan keras, memiliki kekuatan ofensif yang tidak ada bandingannya. Karena orang ini berani menghadapi kekuatan seperti itu secara langsung, dia secara alami akan menderita. Kamu benar-benar mendapatkan simbol kuno petir? Bentrokan seperti itu menyebabkan suara suram dan dingin muncul dari dasar jurang. Segera setelah itu, Ki Iblis yang deras melonjak keluar dari jurang. Ketika sosok perlahan berjalan keluar dari dalam, Lindong menyaksikan Ki Iblis yang berputar-putar saat sosok itu menjadi semakin jelas dan akhirnya keluar dari kabut hitam. Sosok itu memasang ekspresi aneh di wajahnya yang pucat dan tampan, sementara tawa dingin terdengar. Pengendali simbol kuno pelahap sebelumnya mati di tangan raja ini. Aku tidak pernah membayangkan bahwa pengendali simbol kuno petir dan pelahap saat ini juga akan mati di tangan raja ini hari ini. Sepertinya raja ini benar-benar musuh bebuyutan bagi orang-orang sepertimu. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.